Irjen FS akhirnya dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Penasihat Kapolri yang katanya turut membantu skenario itu dan juga orang pertama yang mengetahui kematian Brigadir J ini, gimana kabarnya ya? Kok nggak ada kabar? Ada sih beritanya, tapi ini beritanya. Penasihat ahli Kapolri mundur bantah terlibat kasus Brigadir J. Kalau memang tidak terlibat, kenapa harus mundur dari jabatannya? Ya nggak sih logikanya? Lagian bukannya jadi penasehat itu harusnya menasihati yang baik-baik gitu, mengingatkan, ini kok malah dibantu. Heran saya. Lagian sih kalau semua orang yang terlibat pada kasus ini disangkakan dengan pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56, seharusnya beliau masuk di pasal 56 KUHP ini. Karena secara tidak langsung beliau sudah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Bisa yuk, bisa sapu bersih, jangan hanya Pak Irjen FS saja, tapi semua yang membantu beliau agar melenggangkan kejahatan ini juga diproses. Karena aku yakin Irjen FS ini tidak akan seberani ini tanpa bantuan-bantuan mereka. Jadi mereka juga tidak boleh lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, yang sampai hari ini teman-teman belum selesai pengusutan kasus ini. Bahkan ini malah melebar teman-teman terkait motif kenapa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan kepada ajudannya sendiri. Kalau di awal teman-teman kita melihat beritanya bahwa motifnya itu kasus pelecehan di Duren 3 di rumah dinas Ferdy Sambo. Tetapi setelah dilakukan gelar perkara ternyata itu tidak ada peristiwa pidana terkait pelecehan seksual. Dan mestinya kasus ini sudah selesai, yaitu TKP-nya kan ada di rumah dinas Ferdy Sambo. Karena ini sudah diungkap bahwa ini ada kebohongan, mestinya ini selesai. Tetapi teman-teman, ada satu pernyataan lagi yang disampaikan oleh Ferdy Sambo bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua itu merendahkan harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Itu kejadian pada waktu di Magelang, katanya ada laporan dari PJ kepada Ferdy Sambo. Kemudian pihak kepolisian ini teman-teman ke Magelang untuk melakukan penyelidikan terkait apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo. Nah, kalau sampai nanti teman-teman peristiwa di Magelang itu tidak terbukti, Brigadir J itu melecehkan keluarga Ferdy Sambo, maka ini adalah kebohongan yang kedua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Dan yang menjadi perhatian publik adalah terkait istri Ferdy Sambo teman-teman, yang kemarin melaporkan pelecehan seksual, kemudian melaporkan upaya pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Tapi semua tidak terbukti, dan kali ini teman-teman istri Ferdy Sambo menjadi sorotan publik karena kemarin didatangi oleh LPSK itu juga sulit untuk memberikan keterangan, kemudian dipanggil Komnas HAM juga tidak datang. Maka orang ini menjadi curiga, sebenarnya apa peran yang dilakukan oleh istri Ferdy Sambo ini? Kenapa kok begitu sulit untuk didapatkan keterangan darinya? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari kompas.com. Giliran istri Ferdy Sambo dibidik di kasus pembunuhan Brigadir J. Penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus berjalan dan tampak mulai mengarah kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kecurigaan tentang apa peran Putri dalam perkara ini mulai mencuat setelah Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan kepada Putri yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, dari hasil pendalaman penyidik memutuskan menghentikan
laporan kasus dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo. Mereka juga menghentikan laporan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer Barada E dengan pelaku Brigadir J. Andi menyatakan dua kasus tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga pengusutan terhadap dua laporan dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, tadi perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Andi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 12 Agustus 2022. Kita anggap dua laporan polisi itu menjadi satu bagian yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian dan upaya untuk menghalangi pengungkapan dari kasus 340 pembunuhan berencana, ujar Andi. Andi melanjutkan semua penyidik yang menangani dua laporan polisi tersebut akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus atau ITSUS. Laporan awal dugaan dua tindak pidana berbeda itu dibuat oleh putri dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan, Bribtu Martin Gabe. Adapun laporan tentang percobaan pembunuhan terregister dengan nomor LP368-7-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 8 Juli 2022 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP. Sementara laporan soal pelecehan terregister dengan nomor LPB 1630-7-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana dimaktub dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lokasi laporan itu berada di Jakarta, Jumat tanggal 8 Juli 2022 di Komplek Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 WIB. Andi mengatakan waktu kejadian peristiwa itu diduga terjadi pada hari yang sama dan dengan laporan dugaan pembunuhan terhadap Barada E. Nah itu teman-teman terkait kasus yang menewaskan Brigadir Joshua yang melibatkan banyak pihak teman-teman dari Polri. Jadi orang-orang yang tidak tahu menahu akhirnya terlibat dalam kasus yang dibuat oleh Verdi Sambo. Tetapi Verdi Sambo sudah mengakui bahwa otak atau dalang semua itu adalah dirinya yang membuat skenario. Termasuk juga dengan pelecehan seksual yang kemarin dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang diduga oleh Brigadir Joshua. Itu juga bagian dari obstruction of justice yang mencoba menghalang-halangi penyelidikan terkait kasus ini. Maka tentunya kalau saya melihat istri Verdi Sambo itu segera diperiksa oleh tim sus terkait perannya, terkait apa yang dilihat, yang didengar mengenai peristiwa ini. Karena ini melibatkan istri Verdi Sambo. Kenapa melibatkan? Karena dia yang melaporkan teman-teman dugaan pelecehan seksual dan dugaan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Namun semua itu tidak benar karena setelah diadakan gelar perkara ternyata tidak ditemukan peristiwa pidana. Artinya apa yang dilaporkan oleh istri Verdi Sambo itu adalah hoak, itu adalah bohong belaka. Jadi orang yang membuat laporan palsu jelas ini ada pelanggaran pidana. Jadi tidak salah kalau publik ini mengarahkan perhatian supaya istri Verdi Sambo segera diperiksa. Karena dia adalah kunci dari kejadian ini. Kenapa kunci? Karena istri Verdi Sambo mengetahui terkait itu teman-teman. Bahkan Verdi Sambo pernah mengatakan
Kejadian ini teman-teman berangkat dari Magelang. Di Magelang itu ada peristiwa dugaan di mana Brigadir Joshua itu melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat dari keluarga Ferdy Sambo. Karena itu Ferdy Sambo marah kepada Brigadir Joshua, kemudian merencanakan pembunuhan. Dan pembunuhan itu terjadi pada 8 Juli 2022. Sudah 1 bulan lebih teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangannya, istri Ferdy Sambo itu pernah didatangi oleh LPSK. Karena didahului oleh istri Ferdy Sambo, teman-teman, yang meminta perlindungan kepada LPSK. Tetapi setelah itu ditanggapi dan akan melakukan asesmen, ternyata istri Ferdy Sambo tidak kooperatif. Ini kan membingungkan, teman-teman. Satu sisi dia ingin perlindungan dari LPSK, kemudian LPSK menindaklanjuti, tetapi tidak memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan kepada tim dari LPSK. Namun jikalau teman-teman, istri Ferdy Sambo masih punya alasan terkait trauma, maka pihak Bareskrim atau pihak penyelidik ini menyediakan psikolog independen untuk mengetahui apakah benar psikologi dari istri Ferdy Sambo itu terganggu atau tidak. Nah, kalau terganggu maka ini perlu segera diobati. Nah, kalau sudah sembuh maka ini diperiksa istri Ferdy Sambo. Jadi saya pikir tidak bisa mengelak istri Ferdy Sambo terkait kasus ini, karena kasus ini menjadi perhatian publik dan warga masyarakat Indonesia ingin segera drama ini berakhir teman-teman, karena sudah terlalu lama. Dari 8 Juli sampai hari ini sudah 1 bulan lebih teman-teman, tapi masalah ini belum kelar-kelar juga. Makanya drama yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo itu harus segera diakhiri supaya jelas persoalannya teman-teman. Apa motifnya? Karena kalau kita bicara motif teman-teman, kemarin sudah dikasih sinyal oleh Pak Mahfud MD, ini masalah orang dewasa, yang boleh dengar adalah orang dewasa. Kemudian pihak dari kepolisian juga mengatakan tidak akan membuka motif kasus ini, biar di pengadilan saja nanti dibuka kasusnya. Dan ini kan menambah penasaran publik teman-teman. Apa hal-hal yang mengenai orang dewasa, kemudian pihak kepolisian juga tidak membuka, ini kan membuat penasaran publik, sehingga publik memperhatikan kasus ini dan tentunya mengawal kasus ini sampai ke pengadilan biar jelas duduk permasalahannya, apakah benar terjadi pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Dan ini juga dinanti oleh pihak keluarga Brigadir Joshua, karena tidak percaya sama sekali kalau Brigadir Joshua itu melecehkan keluarga Ferdy Sambo. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.